Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri resmi menetapkan Kapolres Bima Kota Nonaktif AKBP Titik Putra Kuncoro sebagai tersangka kasus narkoba. Seorang pelajar tewas terlindas truk molen di Jalan Raya Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, imbas genangan air pada jalan berlubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Malah. Nah itu dia, saya pengen bahas mengenai orang-orang mungkin sekarang sebagian ada yang cuti bersama, ada yang masih masuk kantor. Tapi tenang saja, apapun kegiatan Anda pagi ini, kami temani Anda selama 2 jam ke depan dengan beragam informasi yang sudah kami siapkan. Di antaranya ada pembahasan mengenai salah satu hal yang penting. Tadi di awal kita sudah sebutkan ada Sedih banget sih. betul oknum kepolisian yang lagi-lagi terjerat kasus begitu ya. Kita akan bahas nanti selengkapnya. Tapi sebelumnya kita punya informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ya, ini informasi pertama, puluhan anggota gangster menyerang permukiman warga. Tepatnya ini di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu malam. Kita ajak pemirsa untuk lihat bagaimana ada 4 orang warga yang menjadi korban kebrutalan gangster pemirsa. Ini bahkan mereka mendapatkan luka akibat senjata tajam. 2 orang masih dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Warga pun kemudian mengejar gangster tersebut dan berhasil menangkap ada 14 orang kelompok gangster dan menyerahkan ke polisi. Kalau dari rekaman CCTV ini ngeri banget ya. Iya, dan terjadinya memang di malam hari ya, saat kondisi sepi. Sementara itu di Makassar, pemirsa, ini tawuran antara geng motor dengan kelompok pemuda terjadi. Polisi langsung membubarkan tawuran dengan melepaskan sejumlah tembakan dan langsung mengejar pelaku. Usai menyisir lokasi, polisi berhasil mengamankan 3 pemuda dari kedua kubu yang masih di bawah umur. Sejumlah alat yang digunakan untuk tawuran juga turut diamankan. Pelaku tawuran langsung diarahkan ke Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut. Masih soal tawuran ya, 2 kelompok pemuda juga terlibat bentrok di Kota Ambon, Maluku. Mereka membawa senjata tajam dan juga batu. Yang Anda saksikan pemirsa ini merupakan video amatir dari warga yang merekam aksi bentrokan yang terjadi antar 2 kelompok di depan Ambon Plaza, tepatnya di pusat Kota Ambon, hingga akhirnya melumpuhkan lalu lintas. Massa pun berhasil dibubarkan oleh polisi dengan gas air mata. Polisi juga sampai sekarang masih terus menyelidiki penyebab bentrok. Dugaan sementara dipicu insiden penikaman salah satu pemuda pada Selasa pekan lalu. Mudah-mudahan tawuran-tawuran ini bisa segera diatasi ya. Ini udah mau mendekati bulan Ramadan, pengen suasana yang adem. Lebih baik maaf-maafan ya sebelum masuk bulan Ramadan. Bisa diikat-ikat dulu kali ya. Kita bergeser ke Jawa Tengah, pemirsa. Dugaan percobaan pembunuhan terjadi di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ada seorang tokoh masyarakat ditembak oleh orang tidak dikenal saat duduk di teras rumah. Inilah rekaman CCTV, detik-detik seorang tokoh masyarakat ditembak orang tak dikenal saat berada di rumah. Ahmad Muzakim, warga Duku Cap Ngawen, Kelurahan Kedung Wuni Timur, Kecamatan Kedung Wuni, Kabupaten Pekalongan, merupakan suami dari Hajah Nur Fatwa, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Komisi A dari Partai Persatuan Pembangunan. Korban baru pulang ke rumah usai mengikuti sejumlah kegiatan dan sempat menerima tamu seorang kepala desa. Pelaku berciri-ciri mengendarai motor, mengenakan helm dan masker, dan menutup nomor polisi. Berjarak 10 meter, pelaku melepaskan 1 kali tembakan ke teras, meleset tidak mengenai korban. Pelaku kemudian kabur.
Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan proyektil ditemukan di teras. Tiga pelaku pencurian bahan batik senilai 1,3 miliar rupiah di pameran Inakraf Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat berhasil diringkus petugas Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang. Ya, ini polisi mengetahui informasi dari suami pelaku yang kemudian melakukan penangkapan terhadap 3 pelaku lainnya yang berada di lokasi berbeda. Salah satu rumah yang dihuni oleh pelaku wanita merupakan istri dari suami pelaku harus didobrak secara paksa oleh petugas karena tidak bersedia membuka pintu. Meski barang bukti hasil kejahatan masih lengkap, namun bahan batik tulis dan batik sutra itu telah dikemas dan siap dikirimkan ke lokasi lain. Kalau pemirsa masih ingat nih, pekan lalu cukup heboh ya, dari rekaman CCTV terlihat di mana mereka memanfaatkan ketika saat malam hari begitu ya, langsung digasak semuanya. Situasinya juga pameran ya. Sehari sebelum pameran, jadi memang kondisinya masih belum terlalu ramai. Kita bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa. Ada 3 pengedar narkoba jenis ganja yang ditangkap oleh Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di halaman parkir stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas pun menyita ada 15,5 kg ganja yang dikemas dalam 15 paket berukuran besar. Petugas yang memantau lokasi menangkap 3 tersangka berinisial RA 30 tahun, TB 25 tahun, dan AW 33 tahun. Baru saja bertransaksi hingga langsung diringkus. Petugas kemudian mengembangkan ke sebuah rumah kontrakan salah seorang tersangka di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Di rumah tersebut, polisi kembali menemukan 5,5 kg ganja yang disimpan di dalam koper. Petugas masih mengembangkan kasus ini, termasuk menelusuri asal-usul ganja yang siap diedarkan di wilayah Jakarta. Kita bergeser ke Palembang, penangkapan spesialis pencuri motor yang sudah 15 kali beraksi di Palembang diwarnai isak tangis istri dan anak pelaku. Spesialis pencuri sepeda motor ini tidak berkutik saat disergap oleh polisi di bengkel di kawasan Palembang. Pelaku ditangkap saat mengajak anak dan istrinya. Proses penangkapan pun diwarnai isak tangis dari anak pelaku dan menjadi tontonan warga. Pelaku ternyata masih berusia 23 tahun. Sudah 15 kali mencuri sepeda motor di kota Palembang bersama dengan 2 rekannya yang masih dalam proses pengejaran polisi. Pelaku bisa tertangkap saat mencuri motor yang terakhir. Aksinya terekam kamera yang Anda saksikan ini pemirsa, di mana pelaku dengan cepat hanya dalam hitungan detik bisa mengamankan sepeda motor yang diparkir warga di jalan. Pelaku menjual motor hasil curian seharga 2 sampai dengan 3 juta rupiah. Memang kalau dilihat dari rekaman CCTV-nya begitu mudah ya dia bawa motornya meskipun udah dikunci. Iya, lihai sekali. Hitungan detik loh, mungkin kurang dari 10 detik ya. Makanya pemirsa, keamanan kita, kewaspadaan juga harus lebih ditingkatkan ya. Dengan ada CCTV ini bisa menambah, tapi kalau bisa parkirnya dalam rumah atau ditambah lagi kunci ganda. Kamu emang harus buat parkir motor juga ya. Kita kabar berikutnya pemirsa, ada seorang pengemudi mobil yang ternyata tewas usai mobil yang dikemudikannya tertabrak kereta api Harina, Surabaya, Jakarta di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Berumbung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selain menewaskan pengemudi, seorang warga juga mengalami luka berat akibat terhantam badan mobil yang terseret kereta. Pasca peristiwa, kedua korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Korban yang terluka kini telah mendapatkan perawatan medis. Atas peristiwa ini, pihak kepolisian menghimbau masyarakat agar lebih waspada saat melintasi perlintasan sebidang, terutama pemirsa menjelang musim arus mudik, agar tragedi serupa ini tidak terulang. Selalu berhati-hati ya untuk perlintasan kereta. Tengok kiri kanan dulu dan ikuti juga peringatan dari petugas yang ada di sana. Kita ke informasi berikutnya, kecelakaan juga terjadi di jalur Pasuruan, Bromo, tepatnya di Desa Tebas, Kecamatan Gondang Wetan.
Ini Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bocah 7 tahun tewas setelah sepeda motor yang didudukinya ditabrak minibus yang melaju kencang. Tadi kita lihat pemirsa dari rekaman CCTV, terlihat sekali detik-detik kecelakaan terjadi di mana korban berusia 7 tahun yang tewas saat tengah duduk santai di motor yang terparkir. Sang ibu meninggalkan korban saat berbelanja, namun naas dari arah utara melaju sebuah minibus dengan kecepatan tinggi. Tanpa diduga kendaraan tersebut langsung menabrak motor korban. Korban yang terpental beberapa meter, warga berupaya menolong namun sayang nyawanya tidak tertolong. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka. Kasus ini langsung ditangani oleh Laka Lantas Polres Pasuruan Kota. Pemirsa, ini sudah pukul 6:40 lebih sedikit begitu ya. Ini saatnya kita ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan Gadok, Jawa Barat. Sudah ada rekan dari NTMC Polri, ada Brigadir Sarah yang akan melaporkan untuk Anda. Silahkan Brigadir Sarah, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Apakah Ternyata ada Bribtu Eklesia di sana. Oh, Bribtu Eklesia. Aku salah dapat informasi. Silakan Bribtu Eklesia, silakan dengan laporannya dari Simpang Gadok, Jawa Barat. Baik, terima kasih Reza dan Mala. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Jakarta yang melalui tol Jagorawi yang akan menuju ke arah puncak tampak cukup ramai dan sudah mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan pada long weekend kali ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan menuju ke kawasan puncak untuk tetap berhati-hati dan mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat wisata dan juga tempat peristirahatan di kawasan ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Ciawi ataupun Kota Bogor yang akan menuju ke arah puncak juga tampak cukup kondusif lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan untuk di situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Kota Bogor juga tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan kami menghimbau bagi seluruh pengendara yang akan menuju ke arah tempat wisata kawasan puncak, pastikan selalu mengupdate informasi berkaitan dengan informasi cuaca dan juga rekayasa lalu lintas yang berlaku pada saat Anda akan melakukan perjalanan. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 136 kasus laka lantas yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, 24 orang luka berat dan 237 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 63% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan kembali mengecek kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Kembali kepada Reza dan juga Mangga, silakan. Baik, terima kasih informasi lalu lintas dari Gadok, Jawa Barat oleh Bribtu Eklesia. Terima kasih dan selamat kembali bertugas rekan-rekan NTMC. Kami ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali salah satunya dengan informasi pohon beringin berusia ratusan tahun di kawasan Puri, Kantor Ubud, Bali, tumbang dan menimpa sejumlah bangunan serta kendaraan di Jalan Raya Sueta Minggu sore. Sesaat lagi informasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, tembok pagar setinggi 5 meter dengan panjang 65 meter roboh menimpa ruang SMP Negeri 182 Jakarta. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini pemirsa karena sekolah dalam kondisi libur. Petugas diterjunkan ke lokasi mengangkat puing tembok agar tidak menutup aliran air. Ini adalah rekaman CCTV-nya kalau Anda lihat. Dugaan sementara tembok warga ini sudah dalam kondisi miring akibat fondasi tembok yang rapuh. Pemilik rumah berjanji bertanggung jawab memperbaiki pagar dan ruangan sekolah yang rusak.
Kalau kita lihat cukup parah ya, ini robohnya karena sampai satu jejeran gitu, satu baris. 65 meter loh. Kita ke informasi berikutnya, detik-detik tebing longsor yang menutupi jalur wisata Jati Gede Sumedang terekam kamera warga. Pemkab Sumedang menutup total jalan wisata untuk sementara waktu. Dalam video yang direkam oleh warga, pemirsa, ini terlihat ada tebing setinggi 30 meter yang longsor hingga menutup akses jalan menuju objek wisata Waduk Jati Gede. Material longsor yang berupa tanah serta puing tembok penahan tanah menutup badan jalan yang nyaris mengenai pengguna jalan yang melintas. Selama proses penanganan, akses jalan lalu lintas dialihkan ke Jalan Warung Ketan, Kecamatan Situraja. Yang berikutnya juga ada yang roboh, pemirsa, ini pohon beringin berusia ratusan tahun di kawasan Puri Kantor Ubud, Bali, tumbang dan juga menimpa sejumlah bangunan serta kendaraan yang berada di Jalan Suwota pada Minggu sore. Saat tumbang, sempat terdengar suara gemuruh di sekitar lokasi sehingga membuat warga serta wisatawan panik. Pohon beringin yang diperkirakan berusia ratusan tahun ini diduga tumbang akibat kondisi batang yang sudah lapuk dimakan usia. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini meski 2 kendaraan mengalami kerusakan. Kita ke Aceh, sebuah dusun Pateng di Aceh Utara berbulan-bulan terisolasi pasca bencana. Kini warga berusaha masuk ke wilayah yang aksesnya lumpuh total. Kita ajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi jalur lintas dusun Pateng di Aceh Utara. Tim kami baru dapat menerobos daerah ini bersama dengan warga dan melihat langsung bagaimana kondisi desa di sana. Kondisi dusun ini nyaris hilang diterjang bencana banjir dan longsor beberapa bulan lalu. Lahan perkebunan juga sudah rusak hingga mengering. Warga berusaha untuk kembali ke perumahan mereka meski tidak berbentuk lagi. Mereka juga mencoba untuk mengais sisa barang-barang yang ada di lokasi yang sudah porak-poranda. Warga berharap pemerintah bisa kembali membangun permukiman dan membuka akses jalan di lokasi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, ini kapal feri rute Kolaka, Sulawesi Tenggara menuju Bajo, Sulawesi Selatan dihantam gelombang tinggi saat sedang berlayar. Akibatnya muatan kapal porak-poranda dan terbalik hingga nahkoda terpaksa memutar haluan kembali ke arah pelabuhan. Truk dan bus yang berada di dek kapal feri terbalik akibat guncangan gelombang di perairan Bone, Kabupaten Kolaka. Muatan kapal porak-poranda hingga menimpa kendaraan di dek kapal. Nahkoda kapal memutar kembali ke pelabuhan Kolaka demi keselamatan penumpang lantaran tingginya ombak mencapai 4 meter. Ada 2 bus, 2 truk, dan 8 sepeda motor yang mengalami kerusakan. Kita ke kabar lainnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pengesahan RUU perampasan aset sangat mendesak untuk segera diputuskan oleh Dewan Legislatif. Melalui pernyataan yang disampaikan lewat akun Instagram resminya, Gibran menekankan bahwa selama ini pengembalian aset hasil korupsi masih sangat kecil dibandingkan dengan total kerugian negara. Ia menyebut bahwa korupsi sebagai hambatan terbesar dalam pembangunan nasional dan pengembalian aset negara yang dikorupsi sangat sulit untuk dilakukan, lebih dari 90% menguap begitu saja. RUU perampasan aset dinilai sangat mendesak oleh Wakil Presiden Gibran. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi
bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Prinsipnya sederhana, selama suatu aset bisa dibuktikan berasal secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana seperti korupsi, narkotika, pertambangan liar, penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar, judol, ataupun TPPO, negara memiliki kewenangan untuk merampas aset tersebut untuk dikembalikan menjadi aset negara, menjadi hak rakyat yang digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh terus mematangkan persiapan menjelang penyelenggaraan ibadah haji 2026. Salah satunya adalah memastikan standar dapur haji berkualitas dan bercita rasa Nusantara. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meninjau langsung dapur penyedia konsumsi jemaah haji di kawasan Safwat Al-Wesam Wahyal Ad Distrik Mekah, Arab Saudi. Menhaj menegaskan penyedia layanan konsumsi jemaah haji Indonesia menggunakan bumbu masak asli dari Indonesia termasuk beras. Aspek kebersihan menjadi perhatian utama, seluruh area penyimpanan bahan makanan harus dipastikan higienis dan memenuhi standar keamanan pangan. Pelayanan konsumsi jemaah haji bukan sebatas menyediakan makanan, tapi memastikan kualitasnya terjaga, rasanya sesuai selera jemaah Indonesia dan distribusikan tepat waktu. Kita akan jeda sebentar, pemirsa. Kami akan kembali dengan bahasan utama kita pada pagi hari ini. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri resmi menetapkan Kapolres Bima Kota Nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka kasus narkoba. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri resmi menetapkan Kapolres Bima Kota Nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka kasus narkoba. Kasus peredaran narkoba yang menjerat ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro bermula dari pengakuan anak buahnya ex-Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi yang terlebih dulu ditangkap karena kasus serupa. Tidak mau terseret sendirian, AKP Malaungi kemudian bernyanyi kepada penyidik yang membuat Didik dipanggil untuk diperiksa hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini menambah deretan penegak hukum yang tersandung kasus narkoba. Tahun 2023 lalu, seorang mantan Kapolda Sumatera Barat Jenderal Bintang 2, Teddy Minahasa, juga ikut mencoreng institusi Polri dengan kasus serupa. Modusnya, ia menjual barang sitaan Satres Narkoba Polres Bukit Tinggi berupa sabu seberat 5 kg dan menggantinya dengan tawas. Pada Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap Teddy Minahasa. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Teddy Minahasa dihukum mati dalam perkara ini. Tidak terima dipecat dari institusi Polri, ia pun mengajukan banding atas hukuman tersebut. Kasusnya pun bergulir hingga kasasi di Mahkamah Agung. Namun, semuanya gagal. Majelis Sidang Banding Etik Polri menolak permohonan banding Teddy Minahasa terkait pemecatannya. Sementara, Mahkamah Agung juga menolak permohonan kasasi Teddy Minahasa. Tim TV One mengabarkan. Berdasarkan keterangan dari AKPML bahwa ada keterlibatan dari AKBP DPK dalam dugaan penyalahgunaan narkotika ini, sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 Biro Paminal Divpropam Polri bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik AKBP DPK di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Five sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini
terhadap AKBP DPK, belum dilakukan penahanan oleh Direktorat 4 Bareskrim Polri karena yang bersangkutan masih menjalani proses penempatan khusus oleh Divpropam Polri terkait dengan proses kode etik yang sedang dalam proses lebih lanjut. Terhadap saudari MR dan saudari DN sebagai saksi dalam perkara ini. Terkait perkembangan perkara yang melibatkan AKBP DPK, Bareskrim Polri telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Bareskrim Polri, dan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Ini miris sekali ya, di tengah dengan jabatannya yang sudah bagus begitu ya, justru memanfaatkan jabatannya untuk hal-hal yang tidak benar, bahkan barang bukti yang seharusnya disimpan begitu ya, ini malah dimanfaatkan untuk kepentingannya sendiri. Nah, betul sekali. Jangan sampai syahwat segelintir oknum di kepolisian mencoreng institusi Polri. Betul. Tapi kita apresiasi juga langkah dari Polri untuk menindak tegas hingga ke level pimpinan wilayah ya. Yeah. Nah, kita akan bahas bagaimana sebenarnya kasus ini dan nanti bagaimana langkah Polri ke depannya. Saat ini sudah ada narasumber yang bergabung di studio maupun melalui sambungan Zoom. Di studio sudah hadir Pak Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif LMKP. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian melalui sambungan Zoom juga sudah bergabung Irjen Pol Joni Edison Isir, Kadif Humas Polri. Selamat pagi Pak Kadif. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mala dan Mas Beto dan Bang Edi. Baik, Pak Kadif, seperti yang saya bilang tadi bahwa ini tentu syahwat dari segelintir oknum untuk memanfaatkan kekuasaannya, melakukan pelanggaran kode etik, kemudian ini pelanggaran kode etik yang cukup besar ya. Ini tentu mencoreng nama institusi Polri itu sendiri. Tapi awalnya seperti apa informasi yang diperoleh oleh Polri terkait dengan adanya dana 1M yang kemudian diterima oleh Kapolres nonaktif Bima, Pak Kadif? Baik Mbak Mala dan Mas Reza serta kawan-kawan. Yang pertama kami ingin menyampaikan komitmen tegas dari Bapak Kapolri selaku pimpinan Polri bahwa Polri sangat serius dalam melakukan penegakan hukum terhadap berbagai jenis tindak pidana, terlebih untuk narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Dan hal ini berulang kali ditegaskan oleh Bapak Kapolri dalam berbagai kesempatan. Terakhir kemarin pada saat Rapim, Polri juga ditegaskan. Demikian juga sebelumnya apel Kasatwil. Kemudian terkait dengan proses penyidikan terhadap AKBP DPK dan penegakan kode etik terhadap AKBP BPK, ini merupakan salah satu bentuk pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri bersama-sama dengan kawan-kawan dari Ditraskoba Polda NTB, karena berawal dari proses pengembangan ketika dilakukan penangkapan terhadap 2 orang asisten rumah tangga tersangka anggota Polri atas nama Bribka IR dan istrinya atas nama saudari AN, di mana ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 30,415 gram di rumah pribadi dari Bribka IR dan saudari AN di Bima di NTB. Kemudian berkembang termasuk kepada tersangka ML, AKP ML, dan terakhir kepada AKBP DPK. Dan ini menunjukkan keseriusan dan kesungguhan dari Polri sejalan dengan instruksi dari Bapak Kapolri dan Bapak Presiden untuk kita melakukan perang total terhadap peredaran dan penyalahgunaan dari narkoba.
Oleh karena itu, terhadap AKBP DPK, Polri sudah berkomitmen untuk melakukan proses penegakan hukum secara tuntas. Di sisi lain, kita memastikan bahwa tidak ada perlakuan istimewa serupa dengan proses-proses penegakan hukum yang melibatkan personel Polri dalam penyalahgunaan narkoba. Ini sekali lagi bentuk ketegasan dari pimpinan Polri menyikapi berbagai perkara yang melibatkan individu-individu Polri dalam peredaran narkoba ini. Demikian Mbak Mala. Jadi ini merupakan pengembangan dari kasus yang di Bima. Ini bentuk kesungguhan dari Polri. Baik, kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polri. Tujuannya satu adalah membuat oknum-oknum ini ada efek jerahnya. Tapi saya ke Pak Edi. Pak Edi, ini bukan kasus pertama. Tapi kenapa efek jerah masih belum ada dilakukan, masih belum terasa sampai dengan sekarang? Padahal yang sudah dilakukan oleh Polri dan Presiden juga komitmen dengan hal ini begitu. Ada ketegasan di sana sebenarnya. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadif Humas Polri ya, bahwasanya memang Kapolri sini sudah berkali-kali ngomong. Bahkan akan menindak tegas. Dan memang itu dari kemarin kan kalau kita lihat beberapa kasus yang terjadi memang bahkan kalau misalnya terjadi itu tidak main-main ya. Kenapa? Pecat ya, saya kira memang itu yang termasuk kalau kita lihat dari Pak Teddy Minahasa. Kemarin ada terakhir di Polda Metro Jaya Direktur Narkoba ya. Kemudian sekarang ada lagi ya. Saya kira kalau tindakan tegas tidak kurang-kurang ya. Tapi masalahnya ini adalah masalah oknum ya. Perilaku oknum yang tidak juga sadar-sadar juga ya. Artinya memang kalau kita lihat adalah ini bentuk keseriusan daripada Polri ya. Ini sekali dari ini kan sangat cepat sekali perkembangannya. Dari kemarin penangkapan di NTB ya, berlanjut sampai pengembangan di Jakarta, bahkan Kapolresnya sudah ditetapkan tersangka. Sidang etik pun nanti hari Kamis. Ya, akan Kamis. Ini agak cepat ya. Kenapa? Memang karena Polri di sini ingin memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat, tidak akan pernah melindungi anggota yang Tapi celahnya dari mana? Ya, inilah yang terjadi sekarang ini. Kalau mungkin yang perlu dilakukan peningkatan adalah ke depan pengawasan mungkin yang perlu ya. Karena bagaimanapun juga kalau memang menyangkut masalah oknum ini susah. Ya. Tapi bicara soal pengawasan Pak, ini kan informasinya sudah terjadi sejak Agustus 2025. Lalu kenapa dalam rentang waktu yang cukup lama ini tidak tercium kecurigaan itu oleh mungkin divisi Propam ya, Polda di sana atau Polres di sana? Ya, memang kalau masalah pengawasan ini kan memang kadang begitu dia terjadi baru terdeteksi ya. Dan kemudian kalau yang dilakukan saat ini adalah pasti akan termasuk divisi Propam Polri, termasuk Baris Krim Polri ya, akan melakukan koordinasi, kemudian akan melakukan semacam audit investigasi terhadap bagaimana ini bisa terjadi ya. Bisa dibayangkan ada narkoba kemudian di Jakarta pun ada, orangnya ada di NTB ya. Ini juga membuat suatu hal-hal yang kira-kira perlu banyak pertanyaan ya. Dan saya kira ini adalah awal perubahan. Nanti saya kira ke depan pasti akan terkait dengan pengawasan, maksudnya adalah pengawasan dari anggota polisi sendiri masih belum begitu ketat ya, sehingga celahnya dari sana. Mungkin perlu peningkatan pengawasan khususnya di dalam hal penanganan terhadap narkoba ya. Saya kira ini sangat penting. Kita konfirmasi ke Pak Kadif. Pak Kadif, kalau menurut Pak Edi sepertinya ada celah dalam pengawasan yang masih perlu diperketat. Tanggapannya Pak Kadif? Memang Mbak Mala, Mas Reza sama Bang Edi, kawan-kawan seluruh pemirsa TV One, terkait dengan bidang pengawasan, hal ini juga menjadi salah satu fokus area terkait dengan transformasi atau bidang-bidang yang kemudian dikuatkan bagian daripada program Bapak Kapolri terkait dengan Polri Presisi. Jadi ada transformasi di bidang pengawasan. Pengawasan struktural, pengawasan fungsional, demikian juga pengawasan yang melibatkan masyarakat. Kami Polri sangat menyadari bahwa kepercayaan masyarakat adalah hal utama dan modal bagi kami. Dalam kesempatan ini juga kami minta maaf
kepada seluruh masyarakat karena masih ada individu-individu. Jadi bukan struktur atau sistem atau kultur, memang ada individu-individu. Kita ketahui bahwa narkoba ini juga dia menyasar, tidak melihat berbagai status dari individu yang disasar. Terkait dengan bidang pengawasan ini akan selalu kemudian menjadi sasaran atau program utama untuk kemudian kita kuatkan. Oleh karena itu, kami dari Polri juga meminta kepada masyarakat sebagai bagian daripada mekanisme horizontal, ada pengawasan publik kepada kami juga. Ini juga menjadi bukti bahwa Polri adalah institusi yang terbuka terhadap setiap masukan dan kritikan. Untuk bidang pengawasan tetap ini menjadi fokus untuk kami lakukan penguatan ini. Demikian Mbak Mala dan Mas Reza. Oke, Pak Kadif, kami juga tahu bahwa memang dari pihak kepolisian atau Polri ini tegas sekali menangani kasus ini. Tapi bagaimana menjamin independensi dalam penyidikan kasus ini terhadap masyarakat begitu? Mungkin masih ada masyarakat yang agak ragu, Pak. Skeptis, bagaimana ya? meyakinkan? Betul. Bagaimana meyakinkan ya, Pak? Begini, Mas Reza sama Mbak Mala. Kepada masyarakat kita punya berbagai channel-channel untuk atau hotline untuk melaporkan berbagai bentuk baik gangguan Kamtibmas atau hal-hal yang kemudian dinilai atau dirasakan oleh masyarakat ini menyimpang. Ada hotline 110, ada kemudian QR code dari Divpropam, kemudian ada juga laporan Dumas yang dari Barreskrim. Ini berbagai channel dan platform yang kemudian silakan untuk digunakan oleh warga masyarakat sebagai bentuk transparansi bagi masyarakat dalam menilai berbagai pelaksanaan tugas pokok dan pelayanan publik dari institusi Polri. Baik. Ini satu sisi ketika kemudian kita menjadi lebih terbuka dan terhadap berbagai tadi kritikan dan masukan. Di satu sisi kami sangat menyadari tadi, kami ingin menegaskan kembali, Bapak Kapolri berulang kali menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat adalah modal dasar dan kami Polri harus bisa hadir dan dirasakan oleh masyarakat. Sehingga dengan perilaku dari individu secara berjenjang, AKBP DPK terlebih lagi sebagai pimpinan, ini sangat melukai tidak hanya masyarakat, tetapi bagi kami nilai-nilai Tribrata dan nilai-nilai Catur Prasetya yang menjadi dasar setiap insan Bayangkara dalam pelaksanaan tugasnya itu kemudian diingkari dan dihianati. Jadi ini tegas, ini pengkhianat ini. Dan Polri tidak akan segan-segan untuk menegakkan aturan secara maksimal. Sebagai informasi, nanti di hari Kamis direncanakan akan dilaksanakan sidang kode etik terhadap AKBP DPK. Ini wujud bahwa Polri komitmen. Demikian Mbak Mala, Mas Reza. Ya Pak Kadif, sebelum kemudian dilakukan sidang kode etik, saat ini AKBP Didik yang sudah ditetapkan tersangka statusnya Patsus. Lalu sebenarnya bagaimana sih status Patsus ini kepada seorang tersangka yang merupakan oknum anggota Polri? Tapi nanti dijawabnya Pak Kadif usai jeda. Kasus peredaran narkoba yang menjerat ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro bermula dari pengakuan anak buahnya, ex-Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, yang lebih dulu ditangkap karena kasus serupa. Tidak mau terseret sendirian, AKP Malaungi kemudian bernyanyi kepada penyidik yang membuat Didik dipanggil untuk diperiksa hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, penasehat hukum AKP Malaungi membeberkan adanya keterlibatan Kapolres Bima Kota
AKBP Didik Putra Kuncoro di kasus narkoba yang menjerat mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat. Di akhir tahun 2025, AKP Malaungi diminta mencari uang 1,8 miliar rupiah untuk keperluan mobil mewah mantan atasannya AKBP Didik Putra Kuncoro. Lantaran tidak memiliki sumber dana, AKP Malaungi berkomunikasi dengan seorang bandar narkoba untuk menyiapkan dana tersebut. Bandar tersebut bersedia menyiapkan dana 1,8 miliar dengan syarat tidak diganggu dalam peredaran sabu di wilayah hukum Kota Bima. AKBP Didik Putra Kuncoro adalah meminta mobil Alphard ya seharga 1,8 miliar. Jadi inilah bentuk tekanannya dengan dibebankan ya untuk membeli atau memberikan seorang Kapolres 1 unit mobil Alphard lengkap dengan BPKB dan kunci serta surat-surat yang lain. Setelah menerima uang cash 1 miliar rupiah, mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dikabarkan menghilang. Kemudian oknum Kapolres tersebut ditangkap tim Mabes Polri dan telah menjalani sidang etik di Mabes Polri. Tim TV One mengabarkan. Kita lanjutkan perbincangan kita. Saya mau kembali ke Irjen Pol Joni Edison, Kadif Humas Polri. Pak Kadif, lalu sebagai statusnya Patsus, apa perlakuan terhadap AKBP Didik ini, Pak? Begini Mbak Mala, di proses terkait dengan individu Polri yang diproses oleh kawan-kawan dari Dipropam, memang ada mekanisme penempatan khusus dalam rangka penegakan apakah kode etik atau hukum disiplin yang istilahnya dalam proses biasanya dari kawan-kawan dari Biro Paminal, kemudian nanti akan dilimpahkan lebih lanjut apakah ke Biro Waprov atau ke Biro Provos atau simultan dia kemudian kalau ada pidana ke kawan-kawan pengemban fungsi Serse, dalam hal ini Direktorat 4 Bareskrim. Oleh karena itu perlu kami tegaskan dalam proses ini simultan Mbak, antara kawan-kawan dari Divpropam Polri dan kawan-kawan dari Direktorat 4 Bareskrim bersama kawan-kawan dari Polda NTB. Satu proses yang simultan menunjukkan kesungguhan dan komitmen tegas tanpa toleransi terhadap individu Polri yang terlibat dalam berbagai bentuk dan jaringan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu dari Bareskrim khususnya Direktorat 4 belum melakukan penahanan dalam rangka proses penyidikan kasus tindak pidana narkobanya. Nanti setelah proses kode etiknya itu selesai, baru kemudian akan ditindaklanjuti dengan upaya paksa berupa penahanan terhadap tersangka AKBP DPK terkait dengan proses penyidikan lebih lanjut yang ada di Direktorat 4 Bareskrim Polri. Demikian Mbak Mala. Baik, saya ke Pak Edi. Pak Edi, tadi kita sudah saksikan yang cukup menarik adalah AKBP Didik ini meminta bawahannya untuk mencarikan uang pembelian mobil mewah. Ini hal yang biasa dilakukan oleh anggota kepolisian atau seperti apa Anda melihat ya? Saya kira apapun juga alasannya tidak boleh memberatkan anggota. Itu namanya memaksakan kehendak kepada anggota ya. Karena mungkin dia pengen hidup mewah ya, lalu memaksakan itu kepada anggota, kepada kasat, itu tidak boleh terjadi. Dan itu hanya dilakukan oleh yang bersangkutan ya. Iya, tapi apakah Pak Edi melihat ini adalah fenomena gunung es, mahalnya atau tingginya biaya sebuah jabatan, atau ini murni kerakusan dari oknum itu sendiri? Saya melebih ini kepada kerakusan ya, keserakaan sebetulnya. Apalagi kalau kita lihat bahwasannya bersangkutan adalah Kapolres, jabatannya sangat strategis ya. Kemudian prestis ya, Kapolres loh ya. Kemudian untuk mendapatkan jabatan itu tidak mudah.
perlu melakukan seleksi ya. Kemudian juga perlu penelitian lebih lanjut terhadap yang bersangkutan agar dia bisa jadi Kapolres ya. Kemudian ketika dia menjadi Kapolres, itu sebetulnya sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus dia mendapatkan jabatan ya. Tapi kalau makanya dalam pikiran saya, kalau sampai ada Kapolres ya yang masih berpikir untuk terkait dengan jaringan narkoba, saya kira ini keterlaluan. Makanya tadi Pak Kadi bilang ini adalah pengkhianatan terhadap institusi ya. Ini adalah pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Polisi, oknum seperti ini tidak bisa dipertahankan ya. Makanya kita harapkan nanti kita lihat sama-sama untuk hari Kamis besok itu akan ada namanya sidang komisi etik ya. Itu nanti akan dipastikan bagaimana status yang bersangkutan menjadi anggota. Tapi miss-nya di mana Pak? Karena ini udah kesekian kali terjadi, mulai dari kasus Teddy Minahasa, kemudian ada juga SK Polres dari Bukit Tinggi, kemudian ini terjadi lagi. Makanya saya kira ini harus menjadi bahan pembelajaran ya. Yang diharapkan adalah tadi, makanya saya kira Pak Kapolri betul-betul ingin tidak ada lagi kasus seperti ini ya. Kenapa? Tindakannya tegas, sanksinya juga sangat berat ya. Ini kalau misalnya kemungkinan ya, ini pandangan saya, perkiraan saya mungkin bisa PTDA ya. Kemudian selain PTDA bisa juga akan diproses ya, nanti bisa ancaman hukum pidananya bisa 15-20 tahun ya. Dan ini berat sekali ya. Jadi kalau misalnya ini akan kita harapkan kepada ya kawan-kawan ya, jangan sampai ada anggota Polri yang terlibat ya narkoba. Ini bahaya. Dan karena ini adalah merupakan suatu, kalau memang ada terjadi, ini pengkhianatan terhadap institusi Polri dan juga bangsa dan negara ya. Oke, baik, saya ke Pak Kadif. Pak Kadif, kalau dari masyarakat sendiri sebenarnya agak sedikit penasaran. Salah satu yang diburu pihak kepolisian adalah bandarnya. Apakah identitas dari bandar sudah dimiliki atau bahkan bandar sudah ditahan oleh pihak kepolisian, Pak Kadif? Ya, Bang Reza, untuk bagian daripada jaringan yang melibatkan AKPML dan AKBP DPK, yaitu salah satu bandar dengan inisial E, yang kemudian tercatat juga pernah menjalani hukuman terhitung mulai tahun 2018 di Sulawesi Selatan. Jadi untuk identitas dan dari bandar ini sudah diketahui, sudah di profiling dan sedang dalam proses untuk pengejaran dan penangkapan. Kami mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat Indonesia sehingga kemudian jaringan ini bisa terungkap secara utuh. Demikian juga jaringan-jaringan yang lain. Kita tahu bahwa perang terhadap narkoba ini adalah perang sepanjang masa, melibatkan harus semua komponen anak bangsa, benar Polri sebagai lini ujung tombak, bekerja sama dengan berbagai komponen, kawan-kawan BNN, semuanya. Mulai dari aspek preventif, demikian juga aspek gakum. Dan ini salah satu wujud komitmen dari pimpinan Polri dan Polri sendiri. Kita tegas, tidak ada toleransi bila ada individu Polri yang kemudian terlibat dalam jaringan narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa, bisa menggoncang fondasi dari bangsa kita yang kita cintai. Demikian, Bang Reza. Ya Pak Kadif, apakah berangkat dari kasus ini ke depannya Polri akan melakukan langkah yang lebih intensif untuk mendeteksi adanya oknum-oknum yang serupa agar tidak terulang lagi kasus ini, Pak? Mungkin ada pembenahan secara menyeluruh? Mbak Mala, kalau untuk kaitan sama mekanisme terkait dengan pengawasan secara mendadak, artinya secara sidak, sejalan dengan perintah Bapak Kapolri, Pak Kadif Propam juga sudah meneruskan, dan pengalaman kami di Polda Papua Barat juga, kami melaksanakan tes urin mendadak, Mbak. Kita melakukan tes urin mendadak, kita memprofiling juga personil-personil yang kemudian berpotensi atau berisiko terpapar terkait dengan jaringan narkoba, mulai dari penyalahguna, apalagi kemudian masuk dalam jaringan, entah itu pengedar, entah itu subandar, dan sebagainya, Mbak. Jadi pelaksanaan tes urin secara mendadak ini masih terus, sampai dengan sekarang pun masih terus, Mbak. Memang tadi yang disampaikan oleh Bang Edi, ini adalah tataran individu, terlebih adalah
mantan kepala Satuan Operasional Dasar atau Polres, yang notabene harus memberikan contoh sebagai leader. Oleh karena itu kami tadi tegas menyampaikan bahwa ini mengingkari jati diri dan mengkhianati marwah sebagai insan Bayangkara. Terlebih kepercayaan masyarakat yang menjadi modal dasar kita. Demikian, Mbak Mala. Oke, saya terakhir ke Pak Edi. Pak Edi, selain tadi tes urin secara mendadak, pembedahan secara internal, apalagi yang bisa dilakukan untuk kepercayaan masyarakat lagi-lagi dikembalikan kepada Polri dan sehingga masyarakat tentunya bisa memang kuat. saya kira peran serta masyarakat sangat dibutuhkan ya. Dan saya kira masyarakat tidak perlu ragu ya. Ketika misalnya melihat ada oknum atau mungkin aparat yang kira-kira menyimpang, laporkan kepada kantor polisi yang Itu akan diproses ya berarti ya? Kalau misalnya itu dibawa laporkan kepada Kapolresnya ya. Kalau misalnya dibawa laporkan kepada Kapolres. Tidak apa-apa. Saya kira Polri kalau kita lihat selama ini kan sangat terbuka ya. Bahkan saya juga melihat dalam perkembangan ya, detik demi detik perkembangan kasus yang ini cukup cepat ya. Saya lihat ini adalah merupakan bukti kepada masyarakat bahwasannya Kapolri tidak pernah ragu untuk menindak ya anggota atau oknum yang menyimpang ya. Karena apa? Ini adalah apa yang dilakukan oleh mantan Kapolres ini adalah telah melukai hati masyarakat. Kemudian juga ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap institusi Polri. Dan orang seperti saya kira harus ditindak tegas, tidak perlu ada. Baik, terima kasih Pak Edi. Kita harapkan tidak ada lagi oknum seperti ini di tubuh Polri karena kita harapkan tentu integritas kepolisian juga dipertaruhkan dengan adanya oknum-oknum seperti ini. Terima kasih juga Pak Kadif Humas Mabes Polri sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat kembali bertugas, Pak. Baik, pemirsa, kami masih memiliki serangkaian informasi menarik yang kami rangkum dalam Kilas Peristiwa berikut ini. Tawuran terjadi antar geng motor dengan kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi langsung membubarkan tawuran dengan melepaskan sejumlah tembakan dan langsung mengejar pelaku. Usai menyisir lokasi, polisi berhasil mengamankan 3 pemuda dari kedua kubu yang masih di bawah umur. Sejumlah alat yang digunakan untuk tawuran juga turut diamankan. Pelaku tawuran langsung diarahkan ke Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Tanggul Rawa Gabus, Desa Kodang Jaya, Karawang Timur, Jawa Barat. 1 unit truk kontainer bermuatan minyak goreng terguling dan menimpa 1 mobil sedan hingga mengakibatkan 3 orang tewas. Peristiwa bermula saat truk kontainer hendak memasuki jalan sempit dengan kondisi menurun serta berbelok. Diduga karena tidak mampu mengendalikan laju kendaraan, truk terperosok hingga akhirnya terguling ke sisi jalan. Pada saat bersamaan, mobil sedan yang berisi 6 orang penumpang melintas di samping hingga badan kontainer yang berat langsung menghantam bagian depan mobil sedan. 3 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 3 penumpang lainnya berhasil selamat namun mengalami luka-luka. Guna kepentingan penyelidikan, sopir truk kontainer saat ini diamankan pihak unit Laka Lantas Polres Karawang. Seorang pengemudi mobil tewas usai mobil yang dikemudikannya tertabrak kereta api Harina Surabaya Jakarta di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Brumpung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selain menewaskan pengemudi mobil, peristiwa ini juga membuat seorang warga yang berada di sekitar lokasi mengalami luka berat setelah terhantam badan mobil yang terseret kereta sejauh 10 meter. Kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi tetap melaju meski telah diingatkan warga akan adanya kereta api yang melintas. Pasca peristiwa, kedua korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Korban yang terluka kini telah mendapatkan perawatan medis. Pohon beringin berusia ratusan tahun di kawasan Puri, Kantor Ubud, Bali, tumbang dan menimpa sejumlah bangunan serta kendaraan di Jalan Raya Suweta pada Minggu sore. Saat tumbang, sempat terdengar suara gemuruh di sekitar lokasi sehingga membuat warga serta wisatawan panik. Pohon beringin yang diperkirakan berusia ratusan tahun ini
Diduga tumbang akibat kondisi batang yang sudah lapuk dimakan usia. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, meski 2 kendaraan mengalami kerusakan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, aksi bejat seorang ayah di Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur yang mencekoki miras anaknya yang baru berusia 11 bulan. Video ini viral di media sosial. Iya, pemirsa, kita lihat dalam video tersebut ada balita berusia 11 bulan yang dicekoki minuman oleh sang ayah. Sang ayah lalu memeriksa sisa miras di tangannya kepada anak balitanya, dan atas video viral ini polisi menangkap pelaku bersama dengan 3 rekannya. Polisi pun menyita barang bukti botol miras bekas digunakan. Polisi juga mengambil sampel darah dari balita 11 bulan ini untuk dilakukan uji laboratorium. Kita ke kabar berikutnya, pemirsa. Ini temuan jasad korban pembunuhan di bekas lahan wisata Kampung Gajah, Kabupaten Bandung Barat akhirnya terungkap. Korban yang merupakan pelajar SMP di Kota Bandung dihabisi oleh 2 pelaku. Kasus ini dipicu karena sakit hati pelaku terhadap korban. Penyidik Satreskrim Polres Cimahi mengungkap kasus mayat yang ditemukan di bekas lahan objek wisata Kampung Gajah, kawasan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah dilakukan otopsi dan keterangan sejumlah saksi, diketahui korban yaitu ZA, pelajar kelas 7 SMP Negeri 26, Kota Bandung. Polisi yang melakukan pengejaran akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan terhadap korban di tempat pelariannya di Garut. Pelaku masing-masing berinisial YA dan APM, berstatus pelajar dan masih di bawah umur. Motif dibalik peristiwa ini yakni sakit hati dan dendam lama terhadap korban. Pelaku sakit hati karena ucapan korban. Yang perlu kami sampaikan adalah pelaku merasa sakit hati terhadap korban, di mana korban memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku. Sehingga itulah yang membuat akhirnya pelaku sakit hati dan akhirnya menyusul dari Garut menuju ke Kota Bandung dengan niatan memang untuk menghabisi. Sebelumnya dilaporkan pihak sekolah dan keluarga korban hilang sejak tanggal 9 Februari 2026. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif dan terancam hukuman pasal pembunuhan berencana serta dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Cimahi, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, keluarga pelajar SMP yang jasadnya dibuang di Bandung Barat masih trauma dan meminta kepolisian untuk memberikan hukuman setimpal kepada para pelaku meski masih di bawah umur. Sementara itu, pihak kepolisian mengatakan pelaku berpotensi dijerat hukuman penjara seumur hidup hingga pidana mati. Ini menahan diri, bersabar, walaupun mungkin secara emosi kita ibarat kata udah gak kuat lah cara ini. Ketika sering mendengar tadi juga konferensi pers dari pihak polisi, kita keluarga itu ya sambil nangis walaupun emosi itu sendiri lah, seperti itu. Kepada Bapak Kapolres untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya lah. Kita akan menerima walaupun dengan seberat-beratnya dan tidak akan melakukan tindakan apapun. Dengan sabar kita mengikuti proses hukum yang berlaku. Itulah seperti itu dari keluarga. Walaupun mungkin secara emosi kalau diperbolehkan ya pengen balas dendam lah, kalau diperbolehkan seperti gitu. Cuman kan kita ingin melakukan satu pelaksanaan hukum yang berlaku di sini. Gitu. Terkait pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan juga pasal 459 terkait dengan pembunuhan berencana Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, yang mana di situ kan tertera pidananya bisa pidana mati atau penjara seumur hidup ataupun pidana maksimal paling lama 20 tahun. Tapi tentunya nanti kami akan serahkan dan kami lengkapi berkasnya. Dari kami sisi penegakan hukum akan melaksanakan kegiatan ataupun sesuai dengan SOP mekanisme yang selanjutnya. SMP yang jasadnya ditemukan di lahan bekas wisata Kampung Gajah,
ternyata dibunuh oleh teman sekampungnya asal Garut, Jawa Barat. Jasad korban telah dikebumikan di TPU dekat rumah duka di Garut, Jawa Barat. Keluarga korban pembunuhan asal Kampung Burujul, Desa Margahayu, Kecamatan Banyuresmi, Garut, Jawa Barat, nampak histeris ketika mengetahui dua pelaku telah berhasil diamankan polisi. Mereka tak menyangka bahwa eksekutornya merupakan anak tetangga di kampung halaman korban yang masih duduk di bangku SMA. Almarhum bocah SMP berinisial SZAAQ sebelumnya ditemukan di lahan bekas wisata Kampung Gajah, Kabupaten Bandung, oleh konten kreator horor TikTok saat live di lokasi kejadian. Keluarga almarhum kini berharap aparat penegak hukum bisa memberi hukuman setimpal terhadap para pelaku yang telah menghabisi nyawa korban dengan keji. Kita ke wilayah lainnya, Reserse Kriminal Polres Demak masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab seorang siswa sekolah dasar di Meranggen, Demak nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Selain melakukan olah TKP, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang berada di lokasi yang sempat berusaha menolong korban. Namun karena kondisi kejiwaannya yang tergoncang karena mengetahui anaknya tewas, ibu korban masih belum bisa dimintai keterangan. Sebelumnya beredar di media sosial sebuah screenshot chat WhatsApp milik korban yang berisi kata-kata kasar dari ibu korban. Rencana pemeriksaan akan dilaksanakan setelah ibu korban stabil kondisi psikologisnya. Tim Reskrim dari Polres Demak hari ini rencananya akan meminta keterangan sejumlah guru di sekolah untuk mengetahui keseharian dan kondisi korban sebelum akhirnya ditemukan tewas. Dan untuk lebih mendalami kasusnya, sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Demak, Ibtu Anggah Mardwi Pitriono. Pak Kasat, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Reza. Baik, Pak Kasat, dari informasi yang kami dapatkan, memang kronologinya masih belum begitu dalam begitu. Bisa Anda jelaskan kepada kami kronologinya seperti apa? Apakah memang berawal dari isi pesan yang dikirimkan oleh sang ibu yang mengakibatkan akhirnya anaknya meninggal dunia? Terima kasih Pak Reza. Sebelumnya, baik kami jelaskan. Untuk screenshot yang beredar di media sosial itu dapat kami sampaikan bahwa itu tidak dikirimkan pada hari kejadian. Jadi itu dikirimkan beberapa hari sebelumnya dan ada 1 hari sebelumnya juga kami sampaikan pada hari kejadian kondisi korban dan kondisi situasi korban masih baik-baik saja karena yang bersangkutan itu masih mengirimkan seperti unggahan swafoto kepada orang tuanya pada saat berangkat sekolah. Jadi antara screenshot yang beredar dengan kejadian perkara itu belum kami dapat hubungannya gitu, Pak. Kemudian tapi kejadiannya itu apakah itu screenshot asli atau benar punya atau berasal dari ibunya? Kalau screenshot itu alhamdulillah gini Mbak, kami sampaikan kemarin kami berkomunikasi dengan pihak keluarga yaitu dari ibunya, dan setelah kami mintai keterangan dan wawancara terhadap ibunya, ibunya ini menerangkan bahwa si anak memang memiliki kecenderungan seperti ngeprank gitu Mbak. Jadi kenapa ibunya sampai emosi seperti itu? Anak ini memiliki kecenderungan cenderung untuk tidak mau sungkan membalas chat orang tuanya. Padahal di situ kondisi orang tuanya itu sangat mengkhawatirkan dari si anak begitu Mbak. Sehingganya jadi anak ini suka ngeprank Mbak, dia tiba-tiba tidak balas atau pura-pura seperti apa, itu jauh sebelum kejadian. Jadi sehingganya kenapa orang tuanya sampai mengechat dengan seperti itu, lebih ke rasa kekhawatiran yang mendalam, kenapa anak saya ini tidak balas, tidak ada respon, seperti itu Mbak, kalau dari keterangan ibunya. Sampai di hari H, pada saat kejadian perkara itu, pada saat itu ibu korban dan temannya
itu sedang mengobati atau berangkat untuk berobat anak bungsunya atau adik korban, Mbak. Setibanya pulang ke rumah itu sekira pukul 6 sore pada saat ibunya dan teman ibunya itu mendapati si anak dengan kondisi tergantung, itu masih mengira bahwa korban ini sedang ngeprank, Mbak. Sampai kemudian kurang lebih 1 menit kemudian dicoba untuk digoyangkan, ternyata tidak goyang, baru di situ timbul kepanikan dari si orang tua, Mbak. Begitu. Baik Pak Kasat, lalu adakah keterangan dari keluarga korban lainnya, kerabat mungkin atau tetangga mengenai perubahan perilaku anak ini? Untuk mengetahui apakah memang sebenarnya aksi bunuh diri yang dilakukan ini ada penyebabnya Pak? Atau hanya tindakan ngeprank juga kah, atau seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya kami juga sudah berhasil mengambil keterangan dari pihak sekolah, yaitu dari wali kelas sampai dengan wakil kepala sekolah di mana tempat korban sekolah. Keseharian korban tidak ada masalah sebelumnya, bahkan cenderung korban ini anak yang suka bersosialisasi dengan temannya. Begitu. Kemudian salah satu anak yang cukup aktif untuk bertanya di sekolahnya. Kemudian dari keterangan tetangga korban, yang mana juga beliau ini sebagai salah satu orang yang pertama kali menolong korban dan membantu ibunya untuk menolong korban, Mbak. Kecenderungannya di rumah, ini korban juga termasuk anak yang ceria atau riang setiap harinya. Tidak ada permasalahan-permasalahan, bahkan sampai memutuskan untuk melakukan tindakan bunuh diri seperti ini, itu juga tidak pernah disangka oleh tetangga sekitar, begitu Mbak. Oke, baik. Kami harapkan memang kasusnya bisa terang, terutama sang ibu bisa didapatkan keterangan ya, karena kabar terakhir kan belum bisa memberikan keterangan karena dampak psikologis yang dialami sang ibu. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Demak sudah bergabung bersama kami. Itu Angga Mardwi Fitriono. Selamat bertugas kembali. Selamat beraktivitas Pak Kasat. Terima kasih, selamat bertugas. Dan pemirsa, kami akan kembali lagi dengan informasi dan wawancara dengan Kepala Badan Gizi Nasional ya. Ini terkait di mana Badan Gizi Nasional menjamin program makan bergizi gratis MBG akan terus berjalan meskipun memasuki bulan suci Ramadan 2026. Ya, Badan Gizi Nasional menjamin program makan bergizi gratis ataupun MBG akan terus berjalan meskipun memasuki bulan Ramadan. Untuk menyesuaikan dengan masyarakat yang menjalankan ibadah puasa, pemerintah telah menyiapkan 4 skema penyaluran MBG. Yang pertama, sekolah dengan mayoritas siswa berpuasa, penyaluran MBG akan disesuaikan dengan bentuk menu kering yang tahan lama. Makanan seperti telur rebus, abon, kurma, susu dan buah-buahan akan dibagikan di sekolah untuk bisa dibawa pulang siswa sebagai takjil saat berbuka puasa. Kedua, sekolah dengan mayoritas siswa tidak berpuasa, bagian memastikan tidak ada perubahan skema, penyaluran program MBG akan tetap berjalan normal. Ketiga, untuk ibu hamil, menyusui, dan balita termasuk kelompok rentan yang kebutuhan gizinya tak boleh terputus, penyaluran MBG akan berlangsung normal. Dan terakhir, untuk lingkungan pesantren, mekanisme yang diterapkan adalah jadwal distribusi makanan digeser ke sore hari dan makanan akan disajikan menjelang waktu berbuka puasa. Jadi untuk bulan Ramadan masih tetap ada MBG, tetapi skema distribusinya berbeda. Betul. Tapi untuk mengetahui selengkapnya seperti apa distribusi MBG pada saat bulan suci Ramadan ini, di mana kebutuhan gizi anak-anak dan juga kelompok rentan tetap terpenuhi, kita langsung bergabung dengan Pak Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mala, Mas Fajar. Iya. Selamat pagi Pak Dadan, bulan Ramadan sudah di depan mata. Bagaimana kesiapan saat ini Badan Gizi Nasional untuk melakukan distribusi MBG yang kemudian skemanya berbeda dari hari-hari biasa, Pak? Ya, kami sudah membuat edaran dan kami sudah sosialisasikan kepada seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia agar saat Ramadan ini kita menerapkan mekanisme yang disesuaikan dengan kebutuhan dari penerima manfaat
termasuk juga kearifan lokal dan hukum yang berlaku di masing-masing daerah. Jadi 4 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas puasa, makanannya kita bagikan pada saat sekolah dan kemudian dibawa pulang. Dan jenis makanannya yang tahan lama tapi siap santap ya, seperti kurma tadi yang sudah disebutkan, kemudian telur rebus atau telur pindang atau telur asin atau abon gitu untuk proteinnya, dan kemudian bisa diisi dengan susu dan juga buah-buahan dan penganan-penganan lokal yang biasa disajikan oleh masyarakat lokal. Kemudian untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas tidak puasa, ini pelayanannya normal ya, dan bisa disajikan seperti biasa dengan makanan segar. Nanti kalau ada sebagian kecil mungkin yang puasa, mekanismenya sama seperti yang lain di daerah yang mayoritas puasa. Kemudian untuk ibu hamil, ibu anak balita, pelayanan normal. Untuk SPG di wilayah pesantren yang penerima manfaatnya di pesantren itu sendiri, maka mungkin masaknya yang akan digeser ke siang dan akan disajikan pada saat buka bersama. Baik, Pak Dadan, kalau dari komposisi sebenarnya ada perubahan nggak sih? Karena kebutuhan siswa misalnya pada saat Ramadan kan mungkin butuh protein lebih supaya puasanya lebih kuat gitu. Ada perubahan nggak, Pak? Kalau untuk angka kecukupan gizi kita samakan ya. Jadi semua makanan akan dihitung oleh para ahli gizi. Seperti yang biasa kita sajikan bahwa MBG ini mencukupi sepertiga kebutuhan kalori angka kecukupan gizi setiap penerima manfaat setiap harinya. Demikian. Ya, Pak Dadan, ini kan BGN mengatakan bahwa makanan yang dibagikan ini adalah makanan-makanan yang tahan selama 12 jam. Bagaimana kemudian BGN menjaga keamanan nutrisi dan juga kualitas dari makanan-makanan ini agar nantinya sesuai dengan kondisi bulan puasa begitu, tidak cepat basi begitu, Pak? Ya, kami sudah minta kepada seluruh kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi termasuk ahli gizinya untuk menghitung secara cermat makanan-makanan yang disajikan, dan tentu saja harus dijamin ketahanannya, karena bagaimanapun kan makanan itu pasti disiapkan pada saat pagi hari dan kemudian dibagikan pada saat sekolah untuk dibawa pulang dan kemudian dikonsumsi pada saat buka. Jadi makanya kami kemudian menetapkan jenis-jenis menu yang tahan lama. Kami sudah beberapa kali mencoba terkait dengan menu olahan segar, dan tampaknya untuk jumlah yang besar agak sulit untuk bisa menjamin bahwa makanan itu bisa bertahan sampai sore. Oleh sebab itu kami pilih-pilih yang sudah kita ketahui bahwa itu memungkinkan untuk dibagikan pada saat puasa dan kemudian bertahan selama 12 jam. Pak Dadan, tahun lalu pada saat Ramadan kan juga MPG juga tetap berjalan begitu. Apa evaluasi dari tahun lalu yang akhirnya diterapkan pada tahun ini? Ya, tahun lalu ke sebagian besar SPG, tapi juga jangan lupa bahwa saat itu jumlah SPG kita hanya baru 1.000 ya. Itu mayoritas menggunakan olahan-olahan dari pabrik besar gitu, dan banyak pihak yang meminta agar mulai menggerakkan UMKM, terutama pengusaha lokal, dan tahun ini saya kira itu akan menjadi mayoritas. Iya, Pak Dadan, menyikapi juga edaran terkait dengan libur Idul Fitri, kan ada juga skema paket bundling nih untuk 3 hari dalam pembagian MBG ini. Bagaimana memastikan nanti MBG yang disalurkan kepada anak-anak ini tepat sasaran, jadi tidak dimakan oleh anggota keluarga yang lain mungkin di rumah, Pak? Ya, kami selalu menyampaikan bahwa intervensi pemenuhan gizi ini kan diperuntukkan untuk mereka yang membutuhkan ya, mulai dari anak dalam kandungan sampai anak pertumbuhan usia 18 bulan. Saya kira sejauh ini mayoritas melakukan itu, meskipun mungkin ada yang beberapa anak ya kasihan dengan ibunya atau dengan bapaknya karena kekurangan makanan, dan itu
karena kepeduliannya kemudian dibagikan. Tapi saya yakin sebetulnya anak-anak ini senang ketika saat mendapatkan makanan yang saat libur, kemudian pada saat hari terakhir tanggal 17 itu kita sudah minta kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi agar untuk 3 hari ke depan diberikan makanan minimal yang bisa tersedia di rumahnya masing-masing. Pak Dadan, ngomongin soal libur lebaran, kan ada juga sebagian yang mudik ya. Untuk ibu hamil, balita, dan menyusui, bagaimana pemenuhan gizinya ketika mereka mudik ke kampung halaman? Apakah memang harus dipindahkan ke kampungnya, didaftarkan terlebih dahulu? Mekanismenya seperti apa? Sejauh ini untuk tahun ini ya, kita mendata untuk berbasis kehadiran di lokasi SPPG masing-masing. Artinya belum ada mekanisme ketika dia mudik kemudian diambil alih oleh SPPG lainnya yang ada di kampung halamannya, itu belum sampai sejauh itu ya. Mungkin tahun depan kita akan pikirkan, jadi kemanapun mereka bergerak mirip seperti ada jasa pengiriman begitu, tapi untuk tahun ini saya kira tidak sejauh itu. Kita akan mendata berapa banyak yang tetap akan hadir di sekitar lokasi SPPG masing-masing, terutama di wilayah Posyandu di mana ibu hamil, ibu menyusui, anak balita berada. Tapi bagi mereka yang pulang kampung saya kira akan didata, dan untuk sementara kami tidak mengalihkan pelayanan kepada SPPG di daerah tujuan ya sebelum sampai seperti ketika ada pemilihan umum ya, di mana orang bisa memilih di mana saja, tapi untuk MBG saya kira masih lokal. Baik Pak Dadan, untuk bulan Ramadan ini apakah BGN juga sudah mengidentifikasi adakah kendala atau mungkin tantangan yang akan dihadapi dan antisipasinya seperti apa Pak? Ya tentu saja sebetulnya karena ini baru tahun kedua ya, tantangan yang paling besar sebetulnya bagaimana inovasi produk itu bisa memenuhi kebutuhan kami ya ketika ada saat-saat seperti Ramadan seperti ini ya, di mana ada makanan yang olahan segar yang bisa tahan lama, kemudian masih dengan kondisi gizi yang baik gitu, dan itu kami terus berupaya untuk mengembangkan teknologi agar tahun-tahun berikutnya kita sudah bisa menyajikan jauh lebih baik. Jadi salah satu contoh yang sedang kita usahakan bagaimana agar teknologi freeze drying itu menjadi basis pelayanan pada saat libur atau Ramadan seperti ini. Oke, kita harapkan memang pelaksanaan pembagian MBG bisa berjalan dengan lancar, tidak hanya di bulan Ramadan ya Pak, tapi seterusnya sehingga penerima manfaat ini bisa merasakan dampaknya, di mana pemenuhan gizi dari anak-anak, ibu hamil, menyusui, dan kategori lainnya bisa merasakan dampaknya. Terima kasih Pak Dadan sudah bergabung bersama kami pagi ini, selamat beraktivitas kembali Pak. Selamat pagi Pak Dadan. Pagi Mas Raja, Mbak Mala. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami punya informasi ada seorang pelajar yang tewas terlindas truk molen di Jalan Raya Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat. Diduga sepeda motor yang dikendarai oleh siswi ini terjatuh saat akan menghindari genangan air yang berada di badan jalan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, seorang pelajar tewas terlindas truk molen di Jalan Raya Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat. Diduga sepeda motor yang dikendarai siswi berusia 18 tahun ini terjatuh saat akan menghindari genangan air di badan jalan. Siswi berinisial Cera berusia 18 tahun ini tewas karena mengalami luka serius di bagian kepala usai sepeda motor yang dikendarainya mencoba untuk menyalip truk dari jalur kiri yang tiba-tiba terjatuh setelah menghindari genangan air di badan jalan dan masuk ke kolong truk. Setelah menjalani proses autopsi di RSUD Balaraja, jenazah korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polresta Tangerang. Kita ajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di sana. Sudah ada rekan Zinadin Duhan yang akan melaporkan untuk Anda. Duhan, silakan dengan laporannya. Baik, ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi on location bersama saya Zinadin Duhan, dan saat ini mengabarkan langsung dari salah satu TKP tempat meninggalnya salah satu korban ini yang meninggal di Jalan Raya Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang,
Banten, yang mana di salah satu TKP ini salah seorang wanita ini meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2026 berusia 42 tahun dan meninggal tepat di titik tempat saya mengabarkan. Nah, ini kondisi jalannya kira-kira seperti ini. Saat ini karena kondisi sejak pagi hari tadi hujan, jalan sendiri juga sudah terendam, ada genangan air seperti itu. Namun dari genangan air ini terlihat kemarin di bawahnya sendiri ini sudah dilakukan beberapa penambalan. Salah satunya ada hampir di tengah jalan sudah ada bekas tambalan jalan, yang mana jika Anda perhatikan sebetulnya ini berbahan beton untuk jalannya sendiri dan ditambal seperti itu. Ini menggunakan material aspal, bahkan dari tambalannya sendiri ini sudah terlihat sudah ada cekungan lagi, yang mana tambalannya sendiri ini juga berpotensi untuk menjadi bolongan lagi seperti itu dan dapat membahayakan bagi para pengendara. Selain dari titik tempat saya mengabarkan, masih ada 3 titik lainnya yang juga menjadi titik tempat kecelakaan yang juga menewaskan 3 orang lainnya. Nah, untuk arus lalu lintas sendiri, nah ini yang uniknya di jalan yang ini adalah jika pada hari biasa, saat ini memang terpantau cukup sepi karena kita sudah memasuki long weekend untuk merayakan Imlek dan juga menjelang bulan puasa. Namun pada hari biasanya di jalan ini baik yang mau berangkat kerja maupun atau pulang kerja dari pabrik, lalu juga mobil-mobil besar, truk, molen maupun dump truck ini melalui di jalan ini, termasuk juga anak-anak sekolah yang nantinya akan bersekolah di sekitar sini. Jadi ini merupakan jalanan yang cukup padat sehingga hampir seluruh elemen masyarakat yang berkendara ini bertemu di sini, sehingga dalam beberapa kecelakaan yang terakhir seluruhnya ini melibatkan kecelakaan antara pengendara motor dan juga kendaraan besar seperti truk. Nah, titik tempat saya mengabarkan ini ada seorang wanita berusia 42 tahun meninggal dunia setelah terjatuh dari sepeda motor dan terlindas truk molen di depan kawasan PT Victory Singlo. Ini letaknya tidak jauh dari SPBU Pertamina. Lalu juga 6 hari berselang tanggal 7 Februari 2026 kembali merenggut nyawa juga di salah satu jalan di sini. Perempuan yang identitasnya memang masih belum dipastikan ini juga kehilangan kendali akibat jalan rusak lalu menabrak truk dan tewas di lokasi kejadian. Lalu pada hari Rabu malam pada tanggal 11 seorang pria meninggal dunia di jalan yang sama, yaitu Jalan Raya Pasar Kemis. Lalu yang terakhir ini pada Jumat kemarin siswi SMA kelas 12 tengah berangkat ke sekolah lalu mengalami kecelakaan dan akhirnya terlindas oleh truk molen dan dinyatakan meninggal di tempat. Nah, selain dari titik kami juga tadi sempat melihat beberapa titik lainnya di sepanjang Jalan Raya Pasar Kemis, terutama yang mengarah ke arah Pasar Kemis itu sendiri. Ini dari arah tempat saya mengabarkan ada beberapa titik yang memperlihatkan bahwa jalannya sangat rusak, bahkan cekungannya ini dalamnya cukup terasa. Tadi kami menggunakan mobil liputan dari TV One berjalan ke sana, sempat berhenti, sempat turun, sempat melihat seperti itu, seperti apa kondisi rusaknya jalan. Bahkan ini kedalamannya bisa mencapai 5 hingga 15 cm. Tadi pakai mobil saja cukup terasa bahwa ini cekungan yang diakibatkan dari bolongnya jalan ini cukup dalam, apalagi bagi Anda yang menggunakan motor dan dalam kondisi jalan yang sedang tergenang seperti ini. Pemirsa, bayangkan jika genangan yang tidak terlalu dalam seperti ini, namun ternyata di bawahnya terdapat sebuah cekungan yang cukup dalam. Ini bisa mengakibatkan kecelakaan yang juga cukup fatal karena Anda tidak tahu di bawahnya apakah ada cekungan atau tidak dan seberapa bahaya jalan-jalan yang seperti ini. Selain dari itu juga jika kami lihat potensi bahaya yang berada di jalan ini adalah karena pinggir-pinggir jalan ini tidak berbahan beton juga seperti itu. Jadi dalam kondisi kering ini banyak sekali debu-debu atau kerikil-kerikil yang tersapu ke badan jalan, sehingga juga jika ada pengendara yang melakukan pengereman secara mendadak ini cukup beresiko juga bagi para pengendara nantinya untuk bisa tergelincir dan juga terjatuh. Tentunya juga resiko yang besar adalah karena Jalan Raya Pasar Kemis ini juga dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar, bukan hanya kendaraan-kendaraan dari kendaraan-kendaraan pribadi saja. Lalu juga memang warga ini sebetulnya sudah resah dengan adanya ini karena beberapa kali, terutama dalam 2 minggu terakhir, lebih tepatnya 13 hari terakhir, ini sudah ada 4 korban yang akhirnya meninggal dunia. Tadi kami sempat berbincang bersama beberapa warga yang memang letaknya cukup jauh dari titik tempat kami mengabarkan, karena ini merupakan kawasan industri yang juga di sekitarnya ini kebanyakan merupakan toko-toko
dan juga beberapa UMKM seperti itu yang saat ini masih tutup. Tadi kami sempat berbincang bersama warga yang letaknya cukup jauh yang juga mengeluhkan kondisi jalan. Nah, dari dinas sendiri, Kepala Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Arlan Marzan, membenarkan bahwa ini merupakan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Tangerang dan memang belum dikonfirmasi apa saja yang akan dilakukan. Namun yang dapat kami kabarkan adalah beberapa titik tempat lubang atau kerusakan jalan yang terparah saat ini sudah dilakukan penambalan. Salah satunya adalah di titik tempat saya mengabarkan ini merupakan salah satu titik tempat meninggalnya salah seorang wanita berusia 42 tahun yang meninggal karena terlindas oleh truk. Saat ini sudah dilakukan penambalan, meskipun sudah dilakukan penambalan namun terpantau ini masih ada genangan, dan juga tambalan yang dilakukan ini juga sudah terpantau sudah mulai cekung ke bawah dan juga berpotensi untuk menimbulkan lubang lagi karena juga dilindas oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan di studio. Baik, terima kasih laporan langsung Sinedin Dohan dari Tangerang, Banten. Informasi viral untuk Anda pemirsa, aksi heroik seorang pria di Depok terekam kamera saat menyelamatkan dapur program MBG dari ancaman kebakaran besar. Nah, kita lihat ya pemirsa, jadi kejadiannya berawal saat sejumlah ibu sedang memasak, namun tiba-tiba muncul semburan api dari belakang selang gas yang diduga mengalami kebocoran. Kepanikan memang sempat terjadi hingga membuat orang di lokasi menjauh. Beruntung ada pria yang dengan sigap langsung mematikan aliran gas sehingga api berhasil dipadamkan. Sejauh ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa dalam peristiwa ini. Ya, inilah ya, pria-pria seperti inilah yang dibutuhkan, yang berani menutup kebocoran gas. Kalau perlu juga tutup kebocoran keuangan. Biar bisa Lebaran dan Ramadan. Iya, pokoknya semangat ya buat ibu-ibu di dapur MBG. Semoga juga permasalahan seperti ini tidak terjadi ya. Yes. Kita ajak Anda ke Jakarta, pemirsa. Aksi semeraut pengendara di kawasan Citra Lama, Jakarta Barat ini terekam kamera dashcam dan juga viral di media sosial. Dalam unggahan tersebut, pengendara mobil mengaku mengalami 4 kejadian tidak menyenangkan hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Mulai dari angkutan umum yang berhenti sembarangan, mobil pribadi yang nekat melawan arus di jalan searah, hingga truk yang melakukan putar balik tanpa memperhatikan keselamatan pengguna jalan. Kejadian ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk tetap waspada dan mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan bersama di jalan raya. Aksi viral berikutnya ini ada aksi berbahaya sejumlah anak kecil yang nekat bermain di aliran sungai berarus deras terekam kamera dan menjadi sorotan netizen. Kita ajak pemirsa untuk lihat bagaimana rekaman tersebut yang terlihat cukup membahayakan dan lagi-lagi kami ingatkan Anda untuk tidak ditiru ya pemirsa. Jadi ini peristiwanya terjadi di mana anak-anak berani melompat dan juga berenang di tengah keruhnya air sungai tanpa ada rasa takut sedikit pun. Meskipun memang tampak ceria, tapi aksi ini sangat berisiko dan bisa mengancam nyawa, apalagi jika dilakukan tanpa adanya pengawasan dari orang dewasa ya malah ya. Yes. Aliran sungainya cukup deras, memang ini sangat berbahaya untuk berenang ya. Yang berikutnya juga harus jadi waspada Anda pemirsa, karena ada aksi pencurian sepeda motor yang kembali terjadi dan juga terekam kamera pengawas di kawasan Inpres 10 Larangan, Kota Tangerang. Peristiwa ini terjadi pada Jumat dini hari. Dalam rekaman terlihat pelaku yang mengenakan helm dan masker masuk ke halaman rumah, sementara satu rekannya menunggu di luar pagar dengan sepeda motor yang ditumpanginya. Dengan tenang, pelaku menurunkan payung yang berada di atas motor, lalu membobol kunci kontak dalam waktu singkat. Satu unit sepeda motor dengan nomor polisi B6109 berhasil dibawa kabur.
Ya, usai sudah rangkaian informasi kami hadirkan untuk Anda selama 2 jam ke belakang tadi ya. Untuk pemirsa yang ada rencana untuk liburan besok nih, jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan juga jaga keselamatan Anda. Izinkan kami untuk pamit, saya Reza Baluel. Saya Andi Kumala, terima kasih dan sampai jumpa.